Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan kembali mendiskusikan tentang materi-materi terkait dengan perancangan kontrak. Baik, hari ini saya ditemani oleh Bu Siti Nurlintan yang juga merupakan dosen pengampu mata kuliah perancangan kontrak. Hari ini kita akan bersama mereview materi-materi yang sudah kita sampaikan, kita diskusikan serta elaborasi lebih lanjut di kelas-kelas kita. Kita akan mereview dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, di mana materi-materi ini nantinya akan kalian gunakan untuk persiapan pelaksanaan ujian tengah semester. Tetapi bukan hanya untuk mahasiswa saja, materi ini tentunya berguna secara umum bagi perancangan kontrak yang akan kita lakukan. Baik Bu, kita akan mulai melakukan review materi di mana kita coba satu persatu dari pertemuan pertama. Poin-poin apa yang menurut Ibu penting untuk kita review kembali di pertemuan pertama ini? Mungkin bisa Ibu awali, nanti kita bisa saling melengkapi sehingga pertemuan pertama ini bisa kita review secara keseluruhan. Baik, untuk mereview pertemuan pertama ini saya mulai dari istilah kontrak. Mungkin bisa kita temukan istilah kontrak dalam berbagai bahasa, namun pada hari ini saya akan bahas hanya 2 saja karena mahasiswa bisa membaca istilah-istilah lainnya di buku. Yang pertama yaitu istilah kontrak dalam bahasa Belanda yang disebut dengan overeenkomst. Lalu pada bahasa Inggris biasanya kita kenal dengan kontrak atau agreement. Lalu saya ke istilah kontrak dalam bahasa Indonesia, ini biasanya kita menyebutnya dengan perjanjian. Namun ada sebagian yang menggunakan istilah kontrak. Sehingga harus kita bedakan terlebih dahulu antara istilah kontrak dan istilah perjanjian. Biasanya pada istilah kontrak ini digunakan dalam kerangka hukum nasional atau internasional yang bersifat perdata. Contohnya yang dibuat oleh 2 pihak swasta atau lebih, misalnya antara 2 perseroan terbatas ya Bu ya, misalnya dalam kontrak bisnis. Nah, lalu kalau istilah perjanjian ini biasanya digunakan dalam kerangka hukum internasional publik. Contohnya misalnya perjanjian yang dibuat oleh 2 negara yang diwakili oleh 2 pemerintah masing-masing. Misalnya perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia itu lebih bersifat internasional publik. Nah, mungkin untuk pengertian perjanjiannya atau kontraknya saya serahkan ke Ibu Wardani. Baik, selanjutnya ketika kita ingin melakukan definisi tentang suatu perjanjian, maka kita lihat dalam aturan yang mengaturnya. Jadi dasar hukum kenapa sih kemudian kita ketika kita bicara mengenai kontrak kita harus lihat kemana? Nah, dasar hukumnya seperti yang sudah kita bahas. Ketika kita bicara mengenai kontrak, maka kita akan merujuk kepada pasal 13 KUH Perdata. Apa yang dimaksud dengan kontrak dalam pasal tersebut? Nanti kita lihat ya. Setelah menggunakan pasal ini kita bisa mengidentifikasi apa saja unsur dari suatu perjanjian. Di dalam KUH Perdata dikatakan bahwa suatu perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dari definisi ini terlihat bahwa harus ada lebih daripada 2 orang. Karena dikatakan ada satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Sehingga ketika kita bicara perjanjian, ya, kontrak itu tidak akan mungkin lahir hanya dengan satu orang saja, tetapi harus ada 2 orang atau 2 subjek hukum dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Kemudian untuk perbedaan, perikatan, perjanjian dan kontrak tadi sudah secara singkat dipaparkan oleh Bu Siti Nurlintan. Sebenarnya ketika kita bicara tentang perbedaan ini, para ahli ini juga masih ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan bahwa kalau kita bicara mengenai perjanjian dan kontrak ya, itu sebenarnya tidak ada diferensiasi. Itu pendapat pertama ya. Karena kalau kita lihat unsur-unsurnya itu sama. Ya, cuman ketika kita merujuk kepada KUH Perdata memang yang disinggung atau yang disebutkan secara eksplisit adalah perjanjian. Nah, apa yang dimaksud dengan perjanjian tadi sudah kita paparkan ya di pasal 13. Kemudian perikatan apa sih bedanya? Nah, perjanjian ini kalau kita lihat lagi merujuk lagi kepada KUH Perdata, perjanjian inilah yang melahirkan adanya perikatan.
Jadi perikatan itu lahir karena dua hal kalau kita merujuk lagi kepada aturannya. Yang pertama karena perjanjian, yang kedua karena undang-undang. Nah, karena dikatakan lahir dari perjanjian, maka perjanjian ini merupakan sumber dari perikatan. Perjanjian dulu, kemudian ada perikatan. Kontrak bagaimana? Banyak yang mengatakan bahwa kontrak itu ketika sudah dituangkan dalam bentuk tertulis, Bu, kan? Nah, tapi ya seperti yang tadi saya katakan bahwa memang masih ada pendapat-pendapat yang berbeda, ya. Tapi lazimnya dalam praktek ketika kita sudah bicara mengenai kontrak, maka itu sudah dalam bentuk tertulis. Oke. Selanjutnya mungkin Ibu bisa jelaskan keterkaitan antara perjanjian, kontrak, perikatan. Oh, sudah kita paparkan tadi ya, keterkaitannya seperti apa. Sekarang kita masuk kepada hal yang paling penting untuk kita ketahui bersama nih, Bu, tentang asas kontrak. Nah, apa saja nih, Bu, kira-kira asas kontrak yang wajib direview, diketahui dan dipahami oleh mahasiswa dan semua aktivis di bidang hukum ya tentang asas-asas kontrak ini. Silakan, Bu. Sebenarnya asas-asas kontrak itu ada banyak ya. Cuman yang akan kita bahas ini ada 5 asas hukum kontrak. Yang pertama itu asas konsensualisme. Nah, menurut asas ini ya, perjanjian itu sudah lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Jadi dengan terjadinya kesepakatan oleh para pihak, maka melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka. Nah, yang ini disebut bersifat obligatoir. Artinya ketika terjadinya kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah hak dan kewajiban. Jadi asas konsensualisme ini terbentuknya suatu perjanjian itu ketika terjadinya kesepakatan antar siapa? Antara para pihak yang membuat perjanjian. Yang dikatakan Bu Wardah ini tadi bahwa tidak boleh hanya satu orang saja, harus minimal 2 orang atau 2 subjek hukum atau 2 pihak yang membuat perjanjian. Jadi asas konsensualisme ini kita tekankan pada kata-kata terjadinya lahirnya suatu perjanjian itu ketika terjadinya kesepakatan antara para pihak. Nah, ini sifatnya obligatoir. Obligatoir itu karena para pihak masing-masing memiliki hak dan masing-masing memiliki kewajiban, ya. Nah, yang kedua ini mengenai asas kebebasan berkontrak atau banyak istilahnya freedom of contract ya, Bu ya. Nah, kebebasan berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 BW ya. Jadi jangan 1338 saja, tapi 1338 ayat 1 BW yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Artinya ya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Artinya para pihak melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana para pihak melaksanakan undang-undang. Ya, jadi perjanjian inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Nah, selain itu juga bahwa ya tidak bisa dipungkiri bahwa perjanjian itu walaupun dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, ini juga harus ada syarat-syarat sah perjanjiannya ya. Jadi tidak boleh tidak sesuai dengan pasal 1320 KUA Perdata, harus sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUA Perdata. Tidak boleh asal membuat saja perjanjian tersebut atau kontrak tersebut ya. Nah, mungkin yang ketiga Ibu Wardani, asas mengikatnya kontrak. Nah, asas mengikatnya kontrak apa sih yang dimaksud dengan mengikatnya kontrak yang biasa disebut dengan pacta sunt servanda. Nah, asas ini menekankan bahwa memang tadi sudah diberikan kebebasan kepada semua orang yang akan melakukan kontrak yang disebut dengan para pihak. Mereka menggunakan apa saja yang akan mereka atur itu diberikan kebebasan, tetapi di pasal ini menekankan bahwa ketika mereka sudah menyepakati, dalam asas ini menekankan ketika kesepakatan sudah terjadi, mereka sudah membuat perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut berlaku seperti kekuatan berlakunya suatu undang-undang ya. Jadi tadi ini kemudian membatasi atau menekankan 1338 ayat 1 tadi, bahwa ketika mereka sudah sepakat, mereka diberikan kebebasan untuk itu, mereka harus ingat apa yang mereka sepakati itu mengikat seperti kebebasan yang seperti kekuatan yang diberikan atau kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Kemudian asas itikat baik atau good troth.
Ini ketentuan tentang itikat baik diatur juga dalam pasal 1338. 1338 ayat 3 tepatnya, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dari awal memang mereka melakukan perjanjian tersebut dengan itikat mereka akan melaksanakan semua prestasi-prestasi apa yang menjadi hak dan akan menjadi kewajiban dari para pihak, sehingga disebut dilakukan dengan itikat baik. Jadi dari awal ya Bu ya, Betul. dari awal sebelum perjanjian itu berlangsung para pihak harus ada itikat baik. Ya, jadi dari awal dari mau membuat perjanjian, lalu dibuatnya perjanjian, ditandatangani para pihak, dilaksanakannya semuanya harus dilakukan dengan adanya itikat baik dari para pihak, ya Bu ya. Betul. Ya. Selanjutnya asas kepribadian, Bu. Kepribadian itu seperti apa? Ya, jadi kalau tadi sudah sampai asas itikat baik ya, yang kelima ini adalah asas kepribadian. Nah, asas kepribadian ini menunjukkan personalia dalam suatu perjanjian. Nah, ini bisa kita lihat dalam pasal 1315 BW bahwa dalam perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian saja. Jadi kalau A dan B ini membuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut hanya mengikat A dan B saja, namun tidak menutup kemungkinan terdapat pengecualian, yaitu pada pasal 1317 KUH Perdata dan pasal 1318 KUH Perdata, di mana dimungkinkan bahwa di dalam suatu perjanjian itu yang melaksanakannya adalah orang lain, ya, dengan memberikan apa? Kuasa kepada orang lain. Nah, jadi nanti silahkan dibaca ketentuan pada pasal 1317 dan 1318 bahwa ketentuan mengenai asas kepribadian atau personalia dalam suatu perjanjian ini tidak murni hanya mengikat para pihak saja, bisa juga mengikat pihak lain yang diberikan kuasa oleh para pihak, sehingga pihak lainlah nantinya yang akan melaksanakan perjanjian tersebut. Nah, lalu kita kepada pengaturan hukum kontrak ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang pengaturan hukum kontrak ini terdapatnya dalam buku berapa? Dalam buku 3 BW ya. Jadi mengenai perikatan, karena sumber perikatan itu yang tadi dijelaskan Bu Wardani itu ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang, sehingga pengaturan hukum kontrak ini terdapat dalam buku 3 BW. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bagaimana pengaturan buku 3 BW ini, bagaimana sifatnya seperti yang Anda ketahui bahwa sifat dari buku 3 BW ini adalah sifat terbuka atau open system yang berbeda dengan sifat buku kedua BW, yaitu sifat tertutup ya. Nah, jadi sifat buku ketiga BW ini menyebabkan bahwa ketentuan yang ada di dalam buku ketiga BW ini boleh dikesampingkan oleh para pihak ya. Kenapa? Karena adanya ketentuan pasal 1338 ayat 1 ya, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Jadi ketika para pihak menentukan lain daripada yang ada di dalam ketentuan buku 3 KUH Perdata, itu tidak apa-apa asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian itu berlaku bagi para pihak sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi kalau ditanya pengaturan hukum kontrak ini sudah jelas di dalam buku ketiga BW yang sistem pengaturannya atau sifatnya open system, sehingga para pihak boleh mengesampingkan bebas ya, karena adanya tadi pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana boleh membuat perjanjian asalkan sesuai dengan syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ya. Nah, jadi di sini setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Nah, mungkin ini ke sumber-sumber perikatan ya Bu Wardani yang akan bahas, atau boleh ya, bisa lanjutkan atau saya bisa. Kita lanjut ya, sumber-sumber perikatan nih. Nanti bisa dilihat ditampilkan di sini ya. Di samping sini bisa dilihat sesuai dengan bagan yang akan muncul berikut. Ini ada sumber-sumber perikatan, dimulai dari perikatan itu sendiri. Tadi sempat kita singgung di awal penjelasan bahwa perikatan itu lahir bersumber dari dua hal. Yang pertama ada karena perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 KUH Perdata. Yang kedua lahir karena undang-undang di pasal 1352 KUH Perdata.
Kemudian dari yang lain dari undang-undang sendiri nanti bisa dilihat memungkinkan dia lahir karena undang-undang saja atau karena undang-undang tersebut dengan pengaruh atau disebabkan oleh perbuatan manusia di pasal 1353 KUH Perdata. Kemudian yang karena perbuatan manusia lagi ini dibagi lagi menjadi dua, ya. Yang pertama perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang kedua perbuatan yang melawan hukum. Nanti secara jelas bisa dilihat di tabel berikut ini. Selanjutnya karakteristik hukum kontrak. Bagaimana sih Bu karakteristik dari hukum kontrak ini? Kita bisa lihat bahwa ciri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah kesepakatan bersama, mutual consent, di mana para pihak ini harus menyepakati secara bersama-sama, bukan hanya merupakan karakteristik dari pembuatan kontrak saja, tetapi penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Jadi harus ada kesepakatannya ini oleh kedua belah pihak, kemudian memang diungkapkan, bukan hanya niat saja, diungkapkan kemudian disepakati oleh kedua pihak, di mana pihak tersebut yang akan mengikatkan dirinya dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang akan mereka buat. Seperti itu ya. Mungkin untuk materi pertama ya sebagai pendahuluan dari mata kuliah perancangan kontrak ini itu saja yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Baik. Nanti untuk review materi pertama bisa kalian lihat secara komprehensif dalam video ini. Untuk materi berikutnya akan kita sambung di video-video berikutnya. Terima kasih Bu Siti Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.